Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Dan saya sebagai host pada malam hari ini dari Sydney jam 8 malam. Kembali kita bertemu kembali dalam kuliah terbuka Sound Doctrine. Dan pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan teori 4M. Ya, sudah bersama-sama dengan kami di studio yang akan mengajar adalah Ibu Erna Dumais dan juga ada Ibu Renata Tangkilisan, tapi beliau akan hari ini mendengarkan saja. Kemudian ada Ibu Christine dari Batam dan juga Ibu Oike dari Balikpapan. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama di dalam kuliah terbuka ini. Ini merupakan seri kuliah Sound Doctrine yang kami ajarkan dalam Elios Theological School, dan juga seri ini akan berlangsung selama 10 kali pengajaran. Ini adalah kelas yang ketiga dan kelas yang terakhir dalam tahun 2020. Kami akan membuka kembali kelas ini di tahun yang akan datang. Nanti kami akan beritahukan dalam iklan yang akan kami sampaikan. Nah, terima kasih untuk Anda yang hari ini baru saja bergabung bersama, dimanapun saja Anda berada. Kami ucapkan selamat sore untuk Indonesia di waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk waktu Indonesia bagian Tengah dan waktu Indonesia bagian Timur. Selamat siang untuk mereka yang berada di Eropa, dan selamat pagi, subuh menjelang pagi, jam 5 untuk teman-teman kami yang ada di Minnesota. Baik, malam hari ini ada dua pengajar yang akan bersama-sama, ada 3 pengajar. Pertama ada Ibu Renata Tangkilisan, ada Ibu Erna Dumais dan Ibu Marcella Surentu, tapi 2 orang yang akan berbicara pada malam hari ini, yaitu Ibu Erna Dumais dan Ibu Marcella Surentu. Saudara, apabila Anda ingin bergabung bersama, Anda bisa menggunakan Zoom ID yang ada dan juga passcode. Kalau Anda bersama-sama di Zoom meeting, maka Anda bisa bertanya secara terbuka, melakukan analisa, memberikan opini secara langsung, berpendapat bersama-sama di sini. Tapi bila Anda bergabung di Facebook Live, Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih untuk mereka yang sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan program ini. Baik, saya akan langsung menyerahkan kepada pembicara yang ada untuk hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Saya persilakan untuk Ibu Erna Hastianingsi SH. Silakan. Terima kasih kepada Pak Wanda yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar kelas Sound Doctrine ketiga. Saya sudah mengajar tentang pertama tentang Scriptura, apa itu Scriptura. Kemudian yang kedua, minggu lalu kita sudah belajar mengeksegesis dari 2 Timotius 3 ayat 16. Semoga dengan cara saya berurutan, saudara bisa memahami sehingga Anda bisa mengerti apa itu Sound Doctrine. Saudara-saudara yang kelas ketiga kali ini kita akan membahas tentang teori 4M. Saudara-saudara, di dalam moto di dalam gereja kami yaitu Bible Independent Church itu juga 2 Timotius 3 ayat 16, artinya untuk mengajar, menegur, mengoreksi, mendidik. Artinya
suatu gereja itu bisnisnya itu adalah untuk mendengungkan, mengajarkan tentang kebenaran, saudara-saudara. Jadi suatu gereja itu akan berdiri teguh kalau dia mensupport kebenaran, dia akan terus mendefend kebenaran, dan juga akan terus mengekspos segala kesesatan atau pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah engkau sudah mendengar tentang teori 4M? Mungkin ini baru pertama kali saudara-saudara mendengarnya ya, karena ini sebenarnya ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini. Dan teori ini dirumuskan oleh Pak Pendeta Wanda Dumae, saudara-saudara. Dan kali ini saya akan mengajar tentang apa itu teori 4M, apa saja teori 4M itu. Mari kita mulai. Saudara-saudara, teori 4M itu ada 4, yaitu mengajar atau didaskalian, artinya itu menyatakan apa yang benar. Kemudian yang kedua adalah menegur atau alektion dalam bahasa aslinya, artinya itu menyatakan apa yang tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah mengkoreksi, epanortusin dalam bahasa aslinya, yang artinya itu memberitahu supaya menjadi benar. Kemudian yang terakhir adalah mendidik atau paidean tenen di kaiosune, artinya memberitahu supaya tetap menjadi benar. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang satu persatu kata M ini ya. M yang pertama adalah mengajar atau didaskalia, artinya menyatakan apa yang benar. Saudara-saudara, mari kita membaca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya mau membacanya di dalam bahasa aslinya, yaitu Textus Receptus. Demikian firman Tuhan, Poreutentes on mateteusate panta ta etne baptisontes autos eisto anoma to patros kai to huiou kai to hagiou pneumatos. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-20, demikian bunyinya, didaskontes autos terein panta hosa enete ilamen himin kai idau ego methimon eimi pasas tas hemeras heos tes sintel ias to ionos. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam King James Version, Matthew 28, 19 to 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amin. Saudara-saudara, ada dua mandat atau amanat utama yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pertama adalah mandat atau amanat kebudayaan. Ini berhubungan dengan sosial budaya, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat 28, demikianlah firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Kemudian ada mandat yang kedua atau amanat yang kedua itu adalah amanat agung atau mandat agung, saudara-saudara. Ini berhubungan dengan kehidupan rohani atau Injil, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, dua mandat ini sangat penting, saudara-saudara. Yang pertama, kita ini perlu untuk mengembangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kedua, kita juga perlu menyatakan otoritas Tuhan kepada sesama kita. Saudara-saudara, amanat agung itu adalah wasiat terakhir Yesus, kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir. Dan itu wasiat ini adalah milik semua orang percaya atau milik murid Tuhan Yesus atau milik orang Kristen. Saudara-saudara, amanat agung itu isinya seperti ini. Poreo tentes, artinya pergi. Mateteo sate, muridkan, menghasilkan murid Yesus. 3, baptisontes, baptislah. Keempat, didas kontes, artinya ajar. Saudara-saudara, poreutentes, pergilah, itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, set of course. Yang kedua, bergeraklah. Yang ketiga, tetapkanlah sebuah awal. Yang keempat, berada di dalam sebuah perjalanan. Kemudian yang kedua adalah mateteusate. Tujuan amanat agung itu mulai terlihat jelas, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kata teach atau menjadikan murid itu diterjemahkan dari kata mateteusate atau mateteu. Kata ini artinya ada dua. Pertama, to be a disciple, yaitu menjadi seorang murid terlebih dahulu. Kemudian to make a disciple. To be disciple artinya engkau harus menjadi, ketika engkau menjadi murid, engkau akan diperlengkapi, engkau akan disiapkan untuk menjadi murid yang benar. Sehingga ketika engkau menjadi murid yang benar, engkau akan melatih murid yang lain untuk menjadikan muridmu. Demikian artinya itu. Jadi ini panggilan orang yang percaya, yaitu pertama itu menjadi murid Yesus, kemudian memuridkan untuk menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, taruhlah dirimu sendiri itu dalam posisi sebagai murid. Tanpa engkau menjadi murid, engkau tidak akan mampu dan tidak akan sanggup untuk memuridkan orang lain. Saudara, jadilah murid sound doktrin, maka engkau akan mampu untuk memuridkan murid Tuhan Yesus yang sound doktrin. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, misi dari Pak Wanda itu tidak mencari pengikut yang banyak, sehingga akan mendirikan sebuah gereja di bawah sinode gereja yang dipimpin oleh Pak Wanda Domais. Tidak, saudara-saudara, dan kami tidak percaya dengan sinode. Kami percaya bahwa suatu gereja itu berdiri di atas pengajaran sound doktrin, adalah suatu gereja lokal yang berdiri sendiri, yang mandiri, yang tidak tunduk kepada kepimpinan organisasi apapun. Kami tidak mengumpulkan banyak orang sehingga ini berhubungan dengan persepuluhan, saudara-saudara, sehingga banyak uang akan masuk ke kantong kami. Tidak, saudara-saudara, karena persepuluhan itu juga sudah tidak berlaku untuk gereja perjanjian baru. Saudara-saudara, kami percaya dengan mengajarkan sound doktrin, dan orang yang kami ajar untuk pengajaran tentang sound doktrin, kemudian dia menerima sound doktrin,
akan berusaha untuk mencari sesama orang yang mempunyai visi yang sama, yaitu visi sound doctrine. Ketika ini terjadi, maka mereka akan membuat pertemuan jemaat yang sound doctrine. Saudara-saudara, orang yang sudah menjadi murid sound doctrine tentu tidak akan bergaul dan berkumpul dengan murid-murid yang non sound doctrine. Orang yang sudah dimuridkan dengan ajaran yang sound doctrine, dia tidak akan kembali lagi kepada ajaran lama, ajaran yang kompromi maksudnya. Maaf saya, kompromi maksud saya. Mereka itu akan berdiri teguh di atas kebenaran dan akan mulai memuridkan orang lain untuk menjadi murid Yesus dengan mengajarkan sound doctrine. Amin, saudara-saudara. Amin. Kemudian kita lanjut, kata yang ketiga adalah baptisontes. Artinya baptisan. Baptisan yang dimaksud Yesus di dalam amanat agung adalah baptisan sebagai tanda kita telah menjadi murid Yesus. Baptisan ini adalah sebuah tanda atau penerimaan sebagai murid Yesus. Baptisan ini adalah sebuah simbol, penanda bahwa kita dengan sadar mengakui bahwa kita ini adalah murid Yesus. Ini semacam upacara, saudara-saudara. Semoga sampai di sini saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, mari kita lanjutkan dengan Matius 28 ayat 20 di dalam Atau kita break dulu di sini, saya menyapa dulu yang silakan. ada. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan. Terima kasih untuk Bu Erna yang sudah menyampaikan beberapa bagian, mulai dari Matius 28 tadi, pergi, muridkan, lalu baptisan. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama. Ada Pak Heri Prem dari Bali. Menyimak Pastor, maaf tidak bisa gabung Zoom karena waktunya selalu bersamaan di jalan. Terima kasih Pak Prem untuk kehadirannya. Kemudian Ibu Lina hadir di sini. Ya, Ketuari Renata Tangkilisan langsung dari Kota Manado. Ini sayang juga nih Bu Lina Dumai sudah tidak pernah gabung lagi. Padahal tadi dikatakan orang yang sound doctrine bergabung dengan orang yang sound doctrine, begitu ya. Jadi saya selalu mendorong Anda jangan cuma ikut dari jauh, ikut dari dekat. Kalau Anda ikut dari jauh, Anda bukan sound doctrine, Anda masih ngikut dari jauh. Kalau punya kesempatan, join lah sama-sama gitu. Join di dalam setiap pertemuan yang ada supaya bisa bersekutu bersama. Kalau Anda yang ikut dari jauh hanya melihat dari kecuali Anda punya kesibukan tertentu, tapi kalau Anda punya kesibukan tertentu tapi sengaja tidak hadir, berarti Anda bukan sound doctrine, gitu ya. Kemudian ada Ibu Magdalena Didi atau Ibu Debbie Manloor, ini saya tahu dia masih bekerja dari tempat pekerjaannya, dari Belanda hadir, Maranatha Blessing. Ada Pak Peri Tangkilisan Junior, Pondok Gede, Jakarta hadir. Terima kasih Pak Peri yang selalu memantau program kami, mengikuti, memberikan komentar, like. Ya, terima kasih. Ada Ibu Christine Natali, terima kasih untuk Ibu Christine. Ada Bapak Rowinson Ambarita. Ini juga Pak Ambarita sering kontak dengan saya di WhatsApp. Terima kasih Pak Ambarita karena maaf Pak Ambarita juga mau bertanya tentang apa itu sound doctrine. Terima kasih kalau hari ini sudah melihat atau menonton acara ini. Kami akan terus memberitakan apa itu sound doctrine. Dengan begitu Pak Ambarita paham, mengerti, dan menangkap message yang kami sampaikan. Gitu. Bapak Ambarita ini dari Medan kalau nggak salah. Dari Medan ya Pak Ambarita ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih untuk Pak Ambarita yang ada. Kita juga ada pertemuan jemaat. Saya dorong untuk Anda mengikuti pertemuan jemaat, begitu ya. Orang-orang yang sound doctrine hadir di dalam pertemuan jemaat yang sound doctrine. Jadi jangan lihat dari jauh, jangan hanya mengikuti dari live, tapi ikutlah bersama-sama karena kami akan mengajar Anda dan Anda akan menjadi murid supaya Anda bisa memuridkan orang lain, membuat pelayanan-pelayanan yang sound doctrine di tempat Anda. Lalu ada Ibu Astrid Ali dari Tasmania. Terima kasih Bu Astrid.
Kemudian ada Esra Dayo, terima kasih sudah bergabung bersama. Pak Remer John Sumbayak dari Sukabumi, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan sesi yang berikutnya, silakan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan tentang Matius 28 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ajaran mereka, yaitu murid Yesus, untuk menjadi murid Yesus, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di dalam King James Version, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded to you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amin. Saudara-saudara, kalau engkau memperhatikan dua ayat ini, yaitu versi Matius 28 ayat 20 di Lembaga Alkitab Indonesia, serta dari King James Version, itu ada perbedaan, saudara-saudara. Kalau di Indonesia itu tidak ada kata amin. Kalau di King James Version itu ada kata amin, saudara-saudara. Saudara bisa melihat? Iya. Jadi saudara-saudara, King James Version itu memasukkan kata amin di dalam amanat agung. Amin itu artinya pertama adalah truly. Yang kedua adalah verily. Yang ketiga adalah so be it. Yang keempat itu the truth has been spoken. Kata amin itu adalah sebuah declaration, adalah sebuah deklarasi. Di dalam Textus Receptus, bahasa aslinya, teks yang diterima oleh majority teks, umumnya mencantumkan kata amin. Saudara-saudara, ada 52 kata amin di dalam Injil Sinoptis, dan ada 25 kata amin di dalam Injil Yohanes. Ada 5 kata amin yang digunakan sebagai penutup ucapan, yaitu di dalam Matius 6 ayat 13, Matius 28 ayat 20, Markus 16 ayat 20, Lukas 24 ayat 53, dan Yohanes 21 ayat 25. Sementara di dalam terjemahan TB Lai, Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 itu tidak muncul. Jadi kita harus memeriksanya di dalam King James Version, saudara-saudara. Saudara-saudara, sesudah Tuhan Yesus mengucapkan amanat agung, dia meneguhkan dengan kata amin. Artinya, demikianlah firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, sound doktrin atau ajaran sehat atau didaskalia itu adalah tentang penyampaian ajaran Alkitab yang sesuai dengan maksudnya, seperti kepada pendengar atau pembaca asli. Amanat agung kepada para rasul itu adalah mengajar semua murid di bawah pelayanan rasul-rasul segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu tidak boleh menerjemahkan amanat agung dalam konteks mereka, yaitu mengajarkan murid-murid atau orang yang percaya untuk melakukan perintah rasul-rasul. Tidak ada namanya itu perintah rasul-rasul, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, tema utama pelayanan rasul-rasul itu adalah perintah Yesus, bukan perintah rasul-rasul, sekalipun rasul-rasul itu yang membawa pengajaran, sekalipun rasul-rasul itu yang menyampaikan pengajaran itu ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Saudara-saudara, kesetiaan rasul-rasul ini diuji bahwa mereka itu harus menyampaikan sound doktrin, bukan ajaran hasil tafsiran mereka sendiri. Rasul-rasul mengajarkan sound doktrin atau didaskalia kepada orang percaya seperti kami ini akan meneruskan ajaran itu, meneruskan sound doktrin itu, dan kami akan meneruskan kepada orang-orang yang percaya kepada sound doktrin.
Dan semua itu ada di dalam satu tema, yaitu rahasia Kristus, rahasia Yesus Kristus. Apa rahasia Kristus itu, saudara-saudara? Semua itu disimpulkan di dalam satu buku wahyu yang sudah tertulis, yaitu Alkitab, Theopneustos, di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di dalam perjanjian lama itu ada 39 kitab, dan di dalam perjanjian baru itu ada 27 kitab. Saudara-saudara, didas kontes atau didaskalia itu adalah mengajar seluruh rahasia Kristus. Mari kita cek di dalam Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Teaching them, artinya dalam bahasa aslinya itu didas kontes autos. Kemudian yang kedua, to observe all things, terein panta. Yang ketiga, whatsoever, hosa. Yang keempat, I have commanded, enetel lamen. Yang keempat, you atau himin. Saudara-saudara, didaskalia atau didasko itu selalu menunjuk kepada pengajaran Alkitab, Theopneustos, firman Allah yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kemudian kedua, terein atau tereo itu to watch over, to guard atau berjaga-jaga atau menjaga. Kemudian yang ketiga ada hosa atau hosos, itu adalah apa saja. Kemudian yang keempat, eneteilamen atau entelomai, given orders, command to charge, perintah atasan, perintah raja atau orang yang mempunyai otoritas, saudara-saudara. Saudara-saudara, ada dua kata kuasa di dalam perjanjian baru. Pertama itu adalah dunamis, bukan dumais, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah exousia. Dunamis itu artinya kuasa atau kekuatan untuk memampukan kita dalam menyelesaikan semua tugas. Di dalam hal ini adalah tugas amanat agung. Yang kedua adalah exousia, artinya hak atau otoritas untuk melakukan kuasa dunamis. Jadi begini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika engkau sudah lahir baru, dilahirkan dari firman Tuhan dan dari roh, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, maka engkau mempunyai exousia atau otoritas langsung dari Tuhan Yesus untuk mendukung dunamis dalam rangka melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita lanjut bagian yang lain. Saudara-saudara, Paulus itu menasihatkan Timotius bahwa untuk menjadi pelayan Kristus itu ada dua hal yang terpenting, yaitu mengenal ajaran sehat atau sound doctrine. Yang kedua adalah terdidik di dalam soal-soal pokok iman. Saudara-saudara, setidaknya ada 7 kata ajaran sehat itu yang diulangi oleh Paulus dalam surat-suratnya. Itu ada di dalam Titus 2 ayat 1, di dalam Titus 1 ayat 9, 2 Timotius 4 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 3, dan 1 Timotius 4 ayat 6. Saudara-saudara, bila kita mendapati adanya pengulangan kata atau pengulangan kata yang sedikit perubahan ketika kita membaca Alkitab, maka sesungguhnya penulis Alkitab itu sedang menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting atau menekankan sesuatu pesan yang mendesak atau yang emergensi. Dalam hal ini adalah ajaran sehat atau didaskalia atau sound doctrine itu. Mari kita lihat di dalam Titus 2 ayat 1 dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Lihat saudara-saudara, ada kata ajaran yang sehat. Dalam the thing which
became doctrine. Kemudian di dalam Textus Receptus Titus 2 ayat 1, si delale ha prepei te higainuse didaskalia. Saudara-saudara, doktrin atau didaskalia atau pengajaran itu yaitu mengajar, menyatakan apa yang benar. Berarti doktrin, pengajaran atau didaskalia itu menyangkut semua kebenaran teologi inti yang menafsirkan dan yang menjelaskan tentang rahasia Kristus. Kebenaran-kebenaran inti harus kita ajarkan, saudara-saudara. Ajaran sehat yang dimaksud di dalam Alkitab adalah doktrin, ajaran yang tidak korup, ajaran yang tidak tercemar. Ajaran sehat yang dimaksud ini adalah ajaran yang murni, ajaran yang tidak tercampur dengan kesalahan atau kompromi dengan pengajaran yang tidak murni. Saudara-saudara, kata sehat di sini hugiano itu dalam bahasa aslinya itu dari kata higienis. Hygiene kalau di bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia higienis berarti bersih atau bebas dari kuman, dari bakteri, dari virus, saudara-saudara. Ajaran yang bersumber dari Alkitab Theopneustos yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ajaran yang sehat akan menjaga gereja itu tetap murni dan terpisah dari semua penyesatan dan ajaran sesat guru-guru yang palsu. Ajaran yang sehat akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Amin. Amin. Kemudian kata yang kedua adalah menegur atau elektion atau rebuking atau menyatakan apa yang tidak benar. Mari kita lihat di dalam Amsal 28 ayat 23 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Demikianlah firman Tuhan, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudara-saudara, mungkin kata menegur itu merupakan hal yang paling berat yang kita lakukan, apalagi ketika kita menegur dosa kepada sahabat atau anggota keluarga kita. Tapi saudara-saudara, janganlah kita segan untuk menegur seseorang, karena dengan menegur seseorang itu memperbaiki segala kesalahan. Dan teguran itu untuk membangun diri mereka. Jadi kalau ada seseorang itu menegurmu, jangan kau langsung marah, karena dengan teguran itu untuk memperbaiki diri. Raja Salomon berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi. Itu di dalam Amsal 27 ayat 5. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baiknya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, ketika kami memberitakan didaskalia, pengajaran sound doctrine itu, bahwa inti dari sound doctrine itu adalah rahasia Kristus. Ketika kita memberitakan sound doctrine itu, jadikan memberitakan sound doctrine itu sebagai bisnis utama dalam kehidupanmu. Memang saudara tidak mudah ketika memberitakan sound doctrine. Banyak sekali halangan, banyak sekali tekanan ataupun orang-orang akan meremehkan kami, tapi kami tetap akan berdiri teguh. Seperti Rasul Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya yaitu Timotius untuk berdiri teguh memegang sound doctrine dan jangan lelah serta untuk menegur dengan tajam kepada orang yang menyimpang dari sound doctrine atau didaskalia atau pengajaran. Saudara-saudara, ada orang berkata begini, oh kami yang memberitakan sound doctrine atau pengajaran yang alkitabiah itu malah dianggap sesat. Itu malah bagaimana ya membuat dunia sudah terbalik begitu. Kita yang mengajarkan sound doctrine, kita yang mengajarkan Injil yang murni, Injil yang tidak terkurup, Injil yang terbebas dari bakteri, itu malah mereka malah menganggap kami ini sesat, saudara-saudara. Ini
malah dunia sudah terbalik orang. Tetapi kalau ketika orang mendengar akan motivasi, tentang berkat, tentang pengajaran-pengajaran yang positive thinking, mereka malah berkata, oh itu yang dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, ujilah segala sesuatu, ujilah segala pengajaran yang engkau terima dari mimbar gerejamu, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah mengoreksi atau epanortusin atau correcting atau memberitahu supaya menjadi benar. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 25, demikianlah firman Tuhan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal akan kebenaran. Saudara-saudara, memang banyak sekali hambatan, saudara, ketika kita memberitakan sodoktrin. Ini bukan hanya saya alami, murid-murid yang ada di sini, coba tanya kepada mereka. Mereka juga mengalami bagaimana tekanan, rintangan ada di depan mereka. Tapi nasihat dari Rasul Paulus yang diberikan kepada anak rohaninya itu untuk menghadapi para penentang sound doktrin agar bersabar dan berperilaku lemah lembut, serta menghindari pertengkaran yang sia-sia. Nasihat Paulus ini agar kita tetap teguh untuk memberitakan sound doktrin, dan ketika orang itu sudah menangkap message akan sound doktrin itu, yaitu tentang rahasia Kristus itu, maka kita berdoa bahwa orang itu bisa bertobat dan beralih dari pengajaran yang tidak alkitabiah menjadi pengajaran yang alkitabiah, saudara-saudara. Kemudian M yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran atau paidean tenen dikayosuni, atau memberitahu supaya tetap menjadi benar. Itu ada di dalam 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Beberapa orang yang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya ia jera mereka menghujat. Saudara-saudara, Paulus ketika dia mengajar itu juga mendisiplinkan orang agar orang itu dari pengajaran yang tidak benar menjadi pengajaran yang alkitabiah, supaya orang itu jera, supaya orang itu tidak menyesatkan orang lain. Dan kata disiplin itu di dalam kebenaran artinya disiplin dalam Kristus. Saudara-saudara, disiplin itu juga berkaitan dengan training atau sekolah yang formal. Jadi saudara-saudara, mengajarkan sound doktrin atau rahasia Kristus itu juga perlu di sekolah-sekolah yang formal itu, saudara-saudara. Dan saya berharap banyak sekali kan sekolah teologi yang sudah, saya tahu sudah menjamur di Indonesia. Semoga mereka juga mengedepankan akan sound doktrin, mengajar akan sound doktrin itu. Itu adalah kerinduan kami, bukan hanya untuk meluluskan atau memberikan ijazah kepada orang-orang sehingga mereka mempunyai gelar STH, doktor, MTH, atau whatever itu. Jadi saudara-saudara, pada waktu Anda di suatu gereja, periksalah statement dari doktrin yang dimiliki oleh gereja tersebut. Karena dari sini kita bisa melihat ajaran yang disampaikan, apakah itu Injil yang murni atau Injil yang hanya meninabobokan iman saudara. Saudara-saudara, carilah gereja yang hanya mengajarkan sound doktrin atau didaskalia, yaitu pengajaran murni yang tidak didiskon, pengajaran yang merupakan rahasia dari Kristus itu. Saudara-saudara, carilah gereja yang khotbahnya itu adalah ekspositori, artinya khotbah yang mengajar dan membangun kehidupan imanmu, sehingga engkau akan menjadi jemaat yang sempurna. Teleioi, artinya jemaat yang sehat, jemaat yang dewasa, dan jemaat yang lengkap. Demikianlah
teori 4M yang saya sudah sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan saudara, menambah pengetahuan saudara apa itu teori 4M. Jadi teori 4M itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau Baik, sudah jelas semuanya? terima kasih untuk Bu Erna. Saya terkesan tadi dikatakan ya banyak sekolah teologi yang menjamur. Memang banyak sekarang hamba Tuhan juga mereka itu berlomba-lomba cari gelar. Kalau sudah pegang gereja nggak sekolah, tahu-tahu sudah ada doktor di depannya. Tapi ngajarnya ngawur gitu. Ngajarnya kacau gitu. Coba Anda uji. Jadi dia mau supaya dipuji orang gitu. Gitu. Nah, ini yang akan terus kita kumandangkan. Kalau Anda sudah belajar Alkitab, tanggung jawabnya adalah menyampaikan sound doktrin. Baik, bagi kita di sini, apakah ada yang ingin mendiskusikan sebelum kita masuk dalam sesi berikutnya, pengajar yang berikutnya? Ada yang ingin menambahkan sesuatu atau bertanya? Anda yang di Facebook juga boleh menyampaikan sesuatu atau juga bertanya terkait dengan bahan-bahan yang sudah disampaikan tadi, yaitu teori 4M. Itu bukan sekedar teori, saya menamakan teori 4M itu karena itu disampaikan oleh Paulus, sebuah teori yang seharusnya bisa menjadi praktek, pedoman dalam hidup orang percaya, begitu ya. Jadi kalau orang sudah belajar sound doktrin, ya dia harus hidupnya sound doktrin, berdiri teguh, jangan takut, berkumpulnya ya bersama dengan orang-orang sound doktrin. Kalau sudah sound doktrin ya masih datang di tempat yang pengajarannya ngawur-ngawur, ya bukan sound doktrin namanya, kompromi namanya. Kalau sudah sound doktrin tapi tidak setia memberitakan sound doktrin, ya itu bukan murid sound doktrin. Kalau sudah sound doktrin tapi masih takut kalau dikatakan ini itu, ya ada orang yang datang kepada saya, oh saya sudah sound doktrin Pak, dia berani melawan itu arus. Ya tapi tidak hadir-hadir juga percuma, bukan sound doktrin. Saya bilang gimana? Sound doktrin itu ya harus bersama-sama supaya tahu nilai-nilai sound doktrin seperti apa gitu. Baik. Adakah yang di sini yang ingin menyampaikan sesuatu? Ibu Oike Abraham ada, atau Ibu Christine atau Pak Ferry? Atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, kita akan masuk dalam sesi berikutnya. Bagaimana? Sangat jelas, Pastor. Ibu Erna, terima kasih. kasih. Baik, sangat jelas. Ibu Christine, bagaimana? Pengalaman membagikan sound doktrin? Bagaimana? Sudah berani untuk berdiri teguh dalam sound Berani doktrin? banget, Pak. Sangat berani, Pak. Sangat berani saya. Sudah berani ya? Karena kan saya tadinya kan tidak dari pengikut Kristus ya kan, dari orang luar ya kan. Lalu menjadi pengikut Kristus. Lalu kalau tiba-tiba puluhan tahun ada pula di tempat yang sesat, sakit hatiku, Pak. Kenapa sih sakit hati, Pak? Benar. Iya, jadi artinya aku dapat barang palsu dong. Betul. Ya kan? Sakit hati. Sekarang mau baru-baru mau ditarik-tarik lagi ya, katanya iya. Kalau belajar sound doktrin katanya cuma di Zoom, itu bukan gereja namanya ya. Semua orang sekarang lagi zaman COVID, gereja sudah beralih pelayanannya, sudah di pelayanan Zoom. Orang yang kritik-kritik Wanda Dumais itu ada tuh yang kritik-kritik Wanda Dumais, ada satu gereja di Indonesia dikritik-kritik Zoom, dia sendiri pakai Zoom, ngajak-ngajak orang datang ke Zoom. Ini orang ngawur, ngajarnya juga kacau, persepuluhannya juga kacau, nggak Alkitabiah, namakan diri Alkitabiah, lalu kritik-kritik Wanda Dumais. Bagaimana ini Zoom dikatakan bukan gereja, ya dia sendiri menggunakan gereja. Kalau saya tidak beritakan sound doktrin dari Zoom, dari internet, bagaimana orang yang di Indonesia mau dengar?
pengajaran lewat Zoom. Dia sendiri tidak pernah masuk ke daerah-daerah saya. Waktu muda saya sudah menginjili di daerah-daerah. Ya, kita kan- gitu. Jadi ya, kalau kita kan, ngomong harus ya, Iya. bagaimana? Kita kan kembali ke definisi gereja, Pak. Apa yang dimaksud Betul. dengan gereja? Betul. Gereja itu kan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu yang gereja Iya, itu, kita ya kan? sudah gereja. Nah, kalau Saya sudah dengan ada istri beberapa saya dengan orang, anak-anak saya, orang yang datang sudah gereja. Di Sudah gereja. Amerika juga sudah gereja, tapi kita membuat lebih luas lagi melalui Iya. Zoom. Ibu Marcella di Manado dengan anak-anaknya beberapa orang, sudah lebih dari 3 berapa orang orang. kita. Gitu. Jadi aneh aja kalau ada yang itu karena sakit hati, sakit hati. tersenggol gitu kan. Nah, ada yang sakit hati. hati, ada yang tersenggol. Ya aneh aja menurut saya. Gitu. Ya kalau nggak mau belajar dari sound doctrine, saya ajarkan kebenaran dari awal tidak mengerti, berbalik dari kesesatan, keluar dari sound doctrine, masuk dalam kesesatan lain, ya itu bodoh namanya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak akan bahas lagi lebih lanjut. Ya, oke lah. Saya akan berikan kepada Ibu Marcella untuk menyampaikan. Kayaknya ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan dari Pak Remer. Pak Remer. Oke, baik. Oh iya, saya bacakan ya. Pak Remer John Sumbayak di Sukabumi. Terima kasih. Apa akibatnya jika tidak menyampaikan atau mengajar Injil yang tidak sound doktrin? Maksudnya bagaimana, Pak? Seharusnya 2 kata ini Bapak mengatakan tidak, tapi di bawah tidak gitu. Jadi maksudnya bagaimana, Pak Remer? Ini kalimatnya kurang pas ini. Apa akibatnya jika tidak menyampaikan? Oh, maksudnya jika tidak menyampaikan atau tidak mengajar Injil yang sound doktrin, ya kata tidak di kedua harus saya hapus. Juga bagi penerima yang tidak sound doktrin, bagaimana? Apa akibatnya? Bu Erna mau menjawab itu? Sebenarnya ini saya sudah menyinggung ini di dalam kelas yang pertama, yaitu jadi seorang hamba Tuhan yang sempurna itu di dalam bahasa Greek artios, artinya itu adalah lengkap, sempurna, dan siap, itu yang siap sedia. Itu harus percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang berisi 66 kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang kedua, bahwa seorang hamba Tuhan itu percaya bahwa Alkitab itu adalah yang diinspirasikan atau yang keluar dari nafas Allah, maka itu adalah kata-kata semata. Maka kita harus menyampaikan itu dari apa yang firman Tuhan sampaikan. Kemudian dari yang ketiga, seorang hamba Tuhan itu harus percaya bahwa Alkitab ini memberikan keuntungan karena Alkitab itu adalah ucapan atau kata-kata Allah sendiri. Maka Alkitab itu, jadikan Alkitab itu sebagai suatu alat ukur yang valid untuk memperlengkapi, mempersiapkan, dan menyempurnakan para hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau seorang yang tidak mau menyampaikan sound doktrin, ya berarti bukan murid sound doktrin. Bukan murid Tuhan Yesus. Tidak percaya Alkitab. Ya, tidak percaya Alkitab. Itu saja sih. Pak Wanda mau menambahkan, silahkan. Di YouTube kami ada saksi Yehova yang ngamuk-ngamuk ketika mendengar pengajaran saya membahas saksi Yehova. Dia bilang, itu kan Alkitab yang jelaskan, tapi di Alkitab saksi Yehova tidak begitu. Ya, kamu tidak percaya Alkitab, kenapa kamu mau mendebat saya? Saya bilang, terus dia bilang, kami juga memberitakan Injil. Dia bilang, lah, saya bilang, kamu nggak percaya Alkitab memberitakan Injil. Injil apa yang kamu beritakan? Begitu. Jadi hati-hati. Ini Pak Remer bagus sih pertanyaannya. Kalau tidak percaya sound doktrin, Anda tidak percaya pengajaran Yesus. Yesus bilang, kelas yang pertama saya ingat Ibu Renata Tangkilisan sudah menyinggung. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Ya katanya kita cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan. Itu. Kalau cinta firman Tuhan, cinta isi firman Tuhan 66 Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh didiskon, tidak boleh ditambah. Gitu. Jadi kalau cinta Tuhan, Injil yang benar disampaikan, muridkan supaya orang itu menyampaikan. Tujuan saya begitu. Jadi
semuanya sampaikan sound doktrin. Jadi bukan hanya apa, sound doktrin itu bukan teori orang, tapi ajaran Yesus. Bukan juga ajaran Wanda Dumais. Tidak, saya nggak kumpul-kumpul orang di Zoom ini, saya nggak peduli 5 orang atau 100 orang yang hadir supaya terlihat, wah bukan. Yang inti adalah pesan kita sampai orang berdiri teguh menjadi sound doktrin, terbuka jemaat-jemaat yang sound doktrin. Nah, kalau banyak jemaat yang sound doktrin, maka kan banyak orang yang mendengar sound doktrin. Itu saja. Dan tugas saya sudah lebih ringan. Kalau orang banyak fitnah Wanda Dumais karena sound doktrin, nanti murid-murid saya juga kecipratan di fitnah, gitu kan. Jadi bebannya sudah berkurang. Haleluya. Baik, kalau begitu. Pak Prem ini. Atau nanti Pak Bu Marcella dulu. Iya, nanti kita diskusikan dari Pak Prem. Ibu Marcella sudah siap-siap. Apakah Ibu Renata mau tambahkan sesuatu? Saya lihat mikrofonnya terbuka. Ada? Oh belum. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita akan saya mute dulu. Saya akan tolong yang lain di mute dulu supaya Ibu Marcella bisa bicara. Silakan Ibu Marcella, dibuka mikrofonnya. Terima kasih. Sebelum saya sampaikan, saya cuma mau tambah sedikit untuk Pak Reimer. Akibat dari tidak menyampaikan sound doktrin, kan pertanyaannya akibat. Apa akibat kalau kita hamba Tuhan tidak menyampaikan sound doktrin? Akibatnya akan menyesatkan banyak orang. Itu saja kalau buat saya itu. Akan menyesatkan banyak orang. Karena kalau orang tahu apa itu sound doktrin, orang mungkin akan lebih mengerti. Kalau pakai bahasa Indonesia, sound doktrin itu ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. Kalau kita tidak menyampaikan ajaran alkitabiah, otomatis kita sementara menyesatkan orang dan sementara tersesat. Itulah Pak Reimer, terima kasih. Silakan Bu Marcella, sekarang Ibu mau. Oke, terima kasih. Sama seperti minggu lalu, saya akan selalu bilang bahwa apa yang saya sudah tulis, apa yang saya sudah coba mau omongkan, semua Ibu Erna sudah mewakili saya. Tapi tidak mengapa, sedikit saya tambahkan juga teori 4M, sama seperti juga yang telah dikatakan oleh Ibu Erna, itu sebenarnya teori 4M ini sangat berkaitan dengan pelajaran yang pertama tentang sound doktrin dan dengan pelajaran yang kedua tentang 2 Timotius 3 ayat 16. Pelajaran yang pertama tentang sound doktrin itu apa? Ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Doktrin, dalam bahasa Indonesianya apa? Dan 2 Timotius 3 ayat 16 pelajaran yang minggu lalu sama juga gitu. Nah, sedangkan sekarang teori 4M. Teori 4M sangat berkaitan dengan pelajaran pertama dan pelajaran kedua. Nah, teori 4M ini seperti tadi kita telah dengar, sebenarnya teori 4M ini dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa arti teori 4M ini? Ini disusun oleh Pastor Wanda Dumais. Kalau saya coba seperti yang Ibu Erna sudah omongkan tadi, saya juga sudah catat di sini, tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ada 4M. Pertama, bermanfaat atau beruntung atau berguna untuk apa? Bermanfaat atau berguna untuk kita supaya kita bisa belajar, kita bisa mengajar, kita bisa diajar. Bicara tentang ajar, tentang mengajar, berarti mengajar apa? Ibu Erna sudah menjelaskan tadi di dalam bahasa aslinya, yaitu mengajar atau didas kalian. Mengajar tentang apa? Kalau kita mau belajar dan kita mengajar tentang apa? Di dalam Alkitab sini dikatakan mengajar tentang apa? Sedangkan ajaran itu adalah doktrin.
yang saya sebutkan tadi, yang saya telah singgung tadi, bahwa kita belajar teori 4M ini berkaitan dengan pelajaran yang pertama, sound doctrine, ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat berarti kita mengajar atau kita belajar. Kita belajar ajarannya apa? Yang sehat. Yang sehat seperti apa? Seperti Ibu Erna juga bilang tadi, hygienose. Ajaran yang sehat, yang tidak mengandung kuman, yang tidak terkontaminasi, yang tidak korup. Berarti ajaran apa? Ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang seperti apa? Ajaran Alkitab, ajaran Alkitabiah, ajaran yang tidak sesat. Kalau kita mau pilah-pilah ajaran yang sesat seperti apa? Saya bisa berikan contoh. Dulu saya selalu bilang bahwa saya lebih daripada orang karismatik. Perpuluhan saya beri. Apa saja yang bisa saya lakukan untuk Tuhan yang diajari, saya akan lakukan. Doa semalam suntuk saya lakukan, doa puasa saya lakukan. Tapi ajaran sehat yang seperti apa yang Kristus ajarkan lewat Paulus kepada kita? Ajaran sehat itu seperti apa? Ajaran yang Alkitabiah itu seperti apa? Saya beri contoh, kalau ada orang yang mungkin atau ada hamba Tuhan yang, karena saya sudah belajar ajaran yang sehat, maka saya beri contoh ya. Saya pernah mengalami di mana ada hamba Tuhan, dia khotbahkan hal-hal yang sangat menyenangkan hati saya, menyenangkan telinga saya, sehingga seakan-akan rasanya hati ini puas, perasaan ini terobati, dan kayaknya saya ada sukacita. Itu kayaknya. Tapi apakah benar-benar ini sehat? Kalau kita mendengar, mungkin ada seseorang atau ada hamba Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenaran, tapi sebenarnya yang dia khotbahkan itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang dia khotbahkan itu sebenarnya motivasi. Apa yang dia pikir, dia mau menyenangkan hati jemaat, mau buat semangat jemaat, sehingga dia berpikir, bikin jemaat bersemangat, kita harus cari ayat yang seperti apa. Mungkin ayat yang membuat jemaat semangat. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ajaran yang sehat bukan seperti itu. Maafkan saya buat hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini sementara nonton dan mungkin agak tersinggung dengan kata-kata saya. Tapi saya sudah mengalami, saya sudah belajar, saya sudah menemukan. Dulu saya lebih dari orang, mungkin banyak orang yang benar-benar sangat karismatik. Saya juga, kalau mau bilang saya sangat karismatik, mau bilang saya tukang baca buku apa yang saya nggak baca, mau bilang tukang baca Alkitab, saya baca Alkitab. Tapi setelah saya belajar sound doctrine, baru saya mengerti, ternyata saya banyak sekali Bu Marcella lagi terputus ini. Ulangi supaya Bu Marcella, kalimat terakhir tadi terputus. Ada terputus, Yang mungkin waktu koneksi internetnya mungkin. Coba ulangin. Iya, terputus lagi. Terputus lagi. Putus lagi. Kita mengalami gangguan signal karena memang Bu Marcella sudah bilang kalau jam seperti ini di Manado signalnya katanya turun naik. Sorry, jam-jam begini memang selalu begini. Jam begini pasti setiap hari pasti begini. Bukan karena ada gangguan dari iblis. Kalau orang karismatik bilang harus ditengking itu. Oh, bukan. Signalnya. Oh enggak, jam begini memang orang sibuk mungkin pakai ini.
Makanya Ya, Silakan lanjutkan Ibu. nah, harus ditengking ini Bu Christine. Pak Ferry yang menengking. ya Karena- putus lagi. Tak tertawa. karena saya ingat dulu itu, belum Bu Marcella lanjutin karena masih terputus-putus, itu dulu ada orang, saya lihat dia waktu tinggal sama-sama saya, itu dia berdoa di pompa air yang mati gitu. Dalam nama Yesus. Dia nyalain pompa, pompanya nggak nyala, kita tinggal sama-sama, begitu mau mandi nggak ada air. Saya juga mau mandi, saya lihat loh kok dia antri di kamar mandi, dia pakai handuk begitu kan. Saya bilang kok belum mandi Om, ini air nggak ada. Terus bagaimana? Pompa nggak jalan. Lalu dia tengking-tengking pompa itu, dalam nama Yesus pompa jalanlah, dalam nama Yesus pompa jalan. Saya bilang Om minggir dulu, coba saya lihat. Ternyata kabelnya putus, digigit tikus. Saya bilang ini berdoa satu hari tengking-tengking pompa nggak akan nyala. Sini saya beresin dulu. Saya sambung dia punya kabel yang putus. Saya bilang coba nyalain itu. Dalam nama Yesus pasti nyala gitu. Jadi bukan jadi kalau Bu Marcella sekarang putus-putus ya bukan karena ada iblis yang datang, ini harus ditengking. Silakan, sudah nyala lagi ini. Saya intermezzo karena itu tadi signalnya terputus. Silakan Ibu. Jadi kalau Iya. Kelihatannya agak susah ya. Kelihatannya agak susah. Iya, terputus lagi nih. Kalau gitu saya... Ya, maafkan ada aku ini sinyal begini. Bagaimana? Sudah oke? Silakan. Semoga ya, masih. Kalau gitu saya akan bahas dulu dari Pak Prem tadi menulis sangat tidak mudah merombak tradisi. Kebanyakan hanya turun-temurun, kurang, bahkan tidak ada pengajaran. Baru saya buka kulitnya sound doktrin aja, saya dianggap mengajarkan penyesatan. Dan resiko yang saya hadapi harus didepak. Begitu ya. Gimana, Ibu Marcella sudah tersambung? sudah. Oke, silakan. Jadi apa yang harus kita pelajari, apa yang harus diajarkan, dan kita harus belajar apa. Bu Oike mohon mikrofonnya dimatikan. Benar. Ya, oke, silakan. Kita nggak boleh, kita tidak boleh lebih bagus kalau kita tidak belajar hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menyesatkan orang lain. Kalau kita, sama seperti saya katakan, cobalah terbuka sedikit hati kita. Iya. Saya sambung untuk Pak Prem tadi. Pak Prem sudah mengalami resiko mengikuti sound doktrin ya. Dan mengajarkan. Jadi beliau ini sound doktrin. mengajarkan, memberitakan. Beliau ini termasuk orang yang melakukan prinsip sound doktrin. Jadi harus sound doktrin itu kita harus promote gitu. Kita harus publish kebenaran itu ya. Lalu defense ya, supported itu sound doktrin disampaikan. Ketika beliau sampaikan di komunitasnya, ternyata orang-orang tidak senang karena berbeda katanya pengajarannya. Loh, yang berbeda apa? Harus diuji kalau berbeda gitu. Jadi dia mengalami resiko itu keluar dari tempat tersebut ya. Iya, di depak, artinya kan dia keluar. Maksudnya ya dia tidak menghendaki keluar, tapi mereka yang mengeluarkan begitu. Ibu Marcella sudah ada? Sudah ada. Ya, silakan. Kalau terputus saya langsung sambung supaya tidak ada jeda ya. Silakan. Jadi kita harus belajar
sound doctrine, belajar ajaran yang sehat, sehingga kita tidak tersesat dan kita tidak menyesatkan orang lain. Dan yang kedua, menegur, menyatakan apa yang tidak benar. Menegur, menyatakan apa yang tidak benar. Jadi kita berani menyatakan kepada orang yang melakukan praktek beriman yang tidak benar, kita nyatakan kepada mereka bahwa Anda tidak sesuai dengan apa yang ada, seperti Pastor Wanda tadi katakan, ya kita bisa cari bersama-sama, kita bisa duduk, kita bisa diskusi, kita bisa buka bersama-sama sebagai alat ukur, yaitu Alkitab, kan, tongkat pengukur yang valid, tongkat pengukur tertinggi, tidak pernah salah dan tidak pernah mengandung kesalahan, tidak ada peluang untuk salah. Kalau buat saya, Alkitab tidak pernah ada peluang untuk salah. Alkitab tidak pernah salah. Jadi kalau kita mau mengukur satu kebenaran, kita harus ambil Alkitab dan kita belajar bersama-sama. Sehingga di saat kita menegur, kita menyatakan apa yang tidak benar itu, orang bisa terima dengan baik. Kemudian mengkoreksi atau memberitahu supaya menjadi benar. Kita akan beritahu lewat duduk bersama, kita lewat belajar bersama-sama, pakai Alkitab sebagai tongkat pengukur, kita bisa bersama-sama berdiskusi supaya mana yang salah, mana yang tidak pantas, mana yang mungkin ada menyimpangnya. Kan ada orang yang seperti ada orang datang berdoa. Ini pengalaman pribadi saya aja. Saya berdoa. Saya diminta sama teman saya untuk berdoa seorang yang sakit kanker. Dan saya pergi ke tempat situ dan saya sudah lihat, karena saya survivor cancer. Suami saya sakit kanker dan makanya saya seorang yang benar-benar bersemangat untuk memberitahu tentang cancer kepada orang lain. Dan ketika waktu itu mereka ajak saya untuk ikut, saya pergi ke orang itu dan saya lihat dia sudah sama seperti suami saya, sudah berat sekali gitu loh, sakit banget dan Bu Marcella, Masih belum connect. bisa mendengarkan? Kita yang bisa Terputus kembali ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, sudah tersambung? sudah. Oke, baik. Silakan. Ya, tes. Ya. Ya. Ketika saya pergi ke orang sakit tersebut, saya lihat ada pendeta mereka dan pendeta Bapak itu katakan bahwa, oh Bapak nanti akan sembuh ya, kita berdoa, Bapak akan sembuh. Bapak sembuh nanti Bapak melayani dengan Ibu, kita sama-sama bergandengan tangan, kita melayani Tuhan. Dalam hati saya, dalam hati saya waktu itu, saya mau bilang menjat, saya nggak tahu juga orang yang menilai. Saya dalam hati gini, waduh, ini ibu ini ngomongnya gampang sekali lah dalam hati saya. Kamu nggak tahu orang ini udah parah banget, kok ngomongnya mau melayani. Ya. Tes. Ya, bisa. Oke. Sudah tersambung lagi. Setelah ibu itu mengatakan bahwa akan melayani bersama-sama, dalam hati saya, ibu ini kok ngomongnya seperti ini, kok nggak to the point aja, orang ini sudah parah banget kan. Setelah diberikan kesempatan kepada saya langsung bicara, Bapak percaya Tuhan Yesus Kristus itu juru selamat, saya langsung bicara apa adanya.
Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, Bapak harus tahu bahwa kalau kita mati, kita nggak cuma sampai di tanah, tapi kita akan menghadap kekekalan, saya katakan begitu. Karena saya lihat orang itu sudah sangat parah. Nah, buat saya di sini contoh yang paling nyata, kalau kita jadi hamba Tuhan, jangan cuma comot-comot ayat, jangan bikin senang telinga aja, bikin senang kuping orang. Oh Bapak, nanti kita akan melayani ya kalau sembuh. Padahal orangnya sangat parah. Setelah orang itu selesai, saya selesai berdoa, saya mau pulang, saya bilang ke teman saya, nggak lama lagi dia Tuhan panggil. Kalian percaya atau enggak? Kata mereka, kamu itu ngomongnya, sungguh, sama seperti suami saya, mirip sekali. Sebentar lagi dia Tuhan panggil. 2 hari kemudian orang itu meninggal. Apakah itu akan melayani? Apakah itu janji-janji pendeta seperti itu? Kita harus tahu kebenaran yang sungguh-sungguh, ajaran yang sungguh-sungguh. Kalau kita tahu ajaran yang sungguh-sungguh, kita nggak cuma menyenangkan hati telinga, tetapi kita akan membawa orang menghadap kekekalan kepada Bapa. Satu kali nanti kita akan kembali kepada Bapa. Kita akan kembali menghadap kekekalan. Jadi, jangan cuma hanya kita memberi hal-hal yang menyenangkan hati telinga orang, menyenangkan emosi. Kita harus mengkoreksi orang-orang seperti begitu. Tapi bukan berarti kita menghakimi, kita mengkoreksi, kita bisa beritahu supaya bisa menjadi benar. Lewat apa? Lewat pengajaran Alkitab, yaitu kita belajar dari tongkat mengukur yang paling valid, yaitu Alkitab. Kemudian yang keempat, mendidik, memberitahu supaya tetap menjadi benar. Kita memberitahu ke orang itu supaya kita ada di dalam role yang benar, kita ada di dalam jalur yang benar, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri atau kita tidak menyimpang ke kanan. Supaya kita akan mengusahakan supaya firman Tuhan tidak dibelokkan, karena banyak hamba Tuhan mungkin yang mungkin tidak belajar atau kurang belajar atau malas belajar. Dia cuma comot-comot ayat, mendengar juga dari mungkin atasannya atau pendetanya, dia ambil lagi, dia comot lagi. Padahal ajaran yang benar-benar sehat, ajaran yang benar-benar Alkitabiah atau sound doctrine itu, apa yang ditulis di dalam 2 Timotius 3:16, yaitu ajaran yang benar-benar Yesus ajarkan kepada Paulus, supaya kita tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Nah, inilah 4M yang saya coba pilah dengan saya coba berpikir, saya coba belajar. Nah, usahakan supaya firman Tuhan menyatakan teori 4M ini kepada kita. Karena kita tahu kata doktrin itu mempunyai pengertian yang luas. Ajaran itu punya pengertian yang luas. Nah, pengertian yang luas itu bukan cuma sekedar kita menginformasikan dari generasi kita ke generasi yang lain gitu loh. Tetapi kita harus tanamkan sungguh-sungguh. Jadi kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Belajar dengan cara apa? Kami di sini membuka kelas, kami di sini dikasih kuliah gratis oleh Pastor Wanda, sehingga kami bisa diperlengkapi. Nah, perlengkapi untuk apa? Untuk kami mengajarkan sound doctrine. Sound doctrine itu apa? Ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu seperti apa? Ajaran yang tidak terkontaminasi, yang higienis, yang tidak ada kumannya. Artinya, tidak ada praktek iman yang aneh. Dulu saya termasuk orang yang mungkin ada ikut yang aneh-aneh sedikit lah, kalau mau bilang karismatik ya. Tapi setelah saya belajar, akhirnya saya dibukakan, akhirnya mulai mulai lurus lah cara berpikir saya. Ya benar. Jadi Allah kita adalah Allah yang benar-benar memiliki akal budi. Seperti kita, dia cipta ya, kita juga pakai akal budi, nggak cuma main ngeroh aja gitu loh. Maksudnya ngeroh, roh berkata ini, begini. Oh, kalau kita mungkin menyanyi, menyembah Tuhan, kepenuhan, dan itu tandanya ada Roh Kudus.
Tapi kalau orang yang mungkin tidak gemetar-gemetar, tidak merasakan begitu, apakah mereka tidak ada Roh Kudus? Jadi kita nggak bisa mengukur satu kebenaran itu lewat perasaan kita, lewat lewat pikiran kita. Maksudnya kita merasa merinding, ada Roh Kudus. Kalau enggak merinding, enggak ada Roh Kudus. Bukan seperti itu. Tapi mengukur kebenaran itu harus dengan Alkitab. Alkitab sebagai tongkat pengukur kebenaran yang sangat valid. Yang seperti Ibu Erna tadi katakan, ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ditambahkan, tidak dikurangi, 39 Alkitab Perjanjian Lama, 27 Alkitab Perjanjian Baru. Dan itu sudah tertutup, Wahyunya sudah tertutup. Nah, kita harus belajar yang seperti itu. Ajaran yang sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, yang tidak ada kuman, yang tidak korup. Dan seperti yang Ibu Erna katakan bahwa Alkitab itu yang sudah diwahyu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sungguh-sungguh isinya adalah paling banyak itu pengajaran. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk belajar gitu loh, untuk belajar apa yang benar-benar Alkitab ajarkan, yang Yesus ajarkan, seperti Ibu Erna. Putus ya. Saya bacakan dulu dari Pak Ulpa Wanto Tandibulo. Bagaimana, sudah ada? Sudah. Ada? Ya, silakan Bu Marcella, lanjutkan. Jadi itulah 4M yang saya coba ajarkan tadi: mengajar, menegur, mengkoreksi, mendidik. Semuanya satu tujuan, yaitu kita akan belajar sound doktrin. Kita mengajar, menegur, mengkoreksi, mendidik sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ajaran sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak terkontaminasi, yaitu sound doktrin. Sampai di sana dulu apa yang saya sampaikan ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya, baik yang ada di Zoom service maupun yang ada di Facebook. Ada komentar, kalau mau ditanggapi juga boleh Bu Marcella, dari Pak Ulpa Wanto Tandibulo. Ketika membagikan sound doktrin, banyak bereaksi menolaknya karena mereka merasa nyaman dengan pengajaran dan khotbah-khotbah yang bahkan mereka tidak paham apa yang mereka terima, asalkan hadir dalam ibadah. Selesai pendeta khotbah, entah mereka paham atau tidak isi khotbahnya, yang penting kelihatan rohani. Ketika baru men-sharing sound doktrin, mereka menolak. Maksudnya ketika Pak Ulpa ini men-share-nya, mereka menolak dan merasa tidak nyaman. Mereka merasa ini sangat keras. Sound doktrin apakah keras ya? Karena menyatakan kebenaran dari firman Tuhan, bukan hanya berkat, tapi juga didikan, teguran, dan janji Tuhan. Memang khotbah yang ingin didengar telinga mereka, kalau bisa khotbah sesuai pesanan jemaat. Kalau bisa hanya berkat jasmani, kalau berisi teguran, ajaran, didikan, teguran, dan janji Tuhan, sudah pasti gereja tersebut kosong. Mereka hanya mau bagaimana firman Tuhan menyesuaikan dengan kemauan jemaatnya. Silakan Bu Marcella. Untuk Pak Ulpa, terima kasih buat pertanyaannya. Pada akhir zaman ini, memang Alkitab sudah mengatakan bahwa akan banyak orang yang mencari guru-guru yang menyenangkan hati telinga, yang menyenangkan perasaan kita gitu loh. Dan itu sudah terbukti, dan itu sangat nyata.
Dan kalau kita memang mungkin mengabarkan sound doktrin ditolak, itu resiko kita. Tapi kita harus terus semangat. Kenapa? Karena itulah yang Alkitab katakan. Itu yang Yesus suruh gitu loh. Kenapa kita mau berhenti? Kita jangan berhenti. Nah, bagaimana caranya? Kita hanya menyampaikan karena pemilik hati adalah Tuhan. Kita mencoba menggaungkan, kita menyampaikan apa yang pantas kita sampaikan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Sound doktrin, ajaran yang sehat, ajaran yang tidak terkontaminasi, kita sampaikan. Tetapi pemilik dari kebenaran itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri, kebenaran itu, dialah yang pemilik hati manusia. Kalau dia mau tarik tuh orang, kembali lagi ke kasih karunia Allah, anugerah Allah, kepada siapa Allah mau berbelas kasih gitu loh. Nggak semua orang kita kumandangkan pun, banyak sekali kita kumandangkan tentang sound doktrin, belum tentu. Bahkan pendeta-pendeta yang sudah mahir, sudah mungkin sekolah sampai tinggi-tinggi sekali, belum tentu bisa terima. Saking sekolahnya tinggi, mereka juga punya mungkin pendirian sendiri. Tetapi buat saya, orang yang rendah hati, pendeta yang rendah hati, mau belajar, dia mau merendahkan hatinya, membuka hati, mau belajar, dengarkan. Kalau memang ada ajaran sound doktrin yang salah, mungkin yang kita ajarkan salah, ayo kita berdiskusi. Dan kalau saya salah, saya akan mengatakan, ya, oh ya, saya salah. Dan saya mau memperbaiki kalau misalnya saya salah. Tapi kalau tidak, kenapa kita mau berhenti? Kita akan terus mengabarkan sound doktrin, karena pemilik hati adalah Tuhan. Seberapa jauh kita mau mengabarkan, Tuhan yang menentukan siapa orang-orang yang akan dia pilih nanti. Itu kembali lagi ke anugerah Tuhan. Kiranya Pak Ulpa bisa mungkin lebih mengerti, tapi kalau belum, silahkan bertanya kembali. Lalu ada Pak Prem di Bali, tadi Pak Ulpa dari Jayapura kan. Pak Prem di Bali sangat tidak mudah merombak tradisi. Kebanyakan hanya turun-temurun, kurang bahkan tidak ada pengajaran. Baru saya buka kulitnya sound doktrin aja, saya dianggap mengajarkan penyesatan. Dan resiko yang saya hadapi harus didepak, dikeluarkan. Silakan Bu Marcella, tanggapi. Kalau saya pribadi, saya tidak akan merombak mungkin adat istiadat mereka atau apa mereka. Saya pribadi, kalau saya berhadapan dengan siapa saja, kalau memang itu sound doktrin, saya katakan ya Kalau memang itu ya gitu. Mereka tidak terima, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak berantem, kita tidak berkelahi. Mereka tidak terima, tidak apa-apa. Kalau mereka mau diskusi, ayo. Tapi kalau mereka tidak mau berdiskusi, ya terserah Anda. Suka-suka Anda. Anda bisa bertahan di gereja yang lama, atau Anda bisa bertahan dengan kekuatan mungkin pengajaran kalian, silakan. Tapi kami mau berdiri di atas sound doktrin, di mana ajaran yang sehat itu harus disampaikan, karena ini benar-benar ajaran sesat banyak sekali. Setelah saya belajar ini, saya melihat banyak sekali pendeta-pendeta yang sementara menyesatkan banyak orang. Percaya atau enggak, setelah saya mengerti, setelah saya belajar ajaran sound doktrin, baru saya terbuka. Waduh Tuhan, kirain pendeta ini benar-benar mengajar yang benar, tapi ternyata sementara menyesatkan. Kasihan kan jemaat-jemaat itu tidak mengerti. Karena jemaat diajarkan ajaran yang salah, maka praktek beriman mereka salah. Maukah kita membuat mereka terus berjalan di dalam kesalahan, di dalam jalan yang salah? Sampaikan sound doktrin. Yang pasti kita sudah sampaikan. Pemilik hati Tuhan. Kalau Tuhan mau buka hati mereka, terima kasih. Karena enggak semua orang bisa terima. Dari dulu juga kita menginjil, dari dulu juga kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Enggak semua orang bisa buka hati terima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan Kristen turun-temurun tidak mungkin. Mereka sudah memang benar-benar kuat di dalam memang tradisi mereka. Siapa yang bisa buka hati mereka kalau bukan Tuhan? Kita mau atau tidak mau belajar ini, kita mau atau tidak mau menyampaikan sound doktrin ini. Yang pasti itu aja. Kalau kita mau, kita bisa menyampaikan. Pemilik hati Tuhan. Kalau mereka mendepak Pak Prem masih banyak gereja. Bahkan Pak Prem bisa berdiri sendiri, ada istri, ada anak. Tenang, sound doktrin masih tetap
bukan tetap eksis, dia memang benar-benar pengajaran dari Tuhan gitu, ajaran yang sehat. Pak Prem, kami siap menopang Pak Prem, apapun itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Marcella. Kalau masih ada pertanyaan, saya buka untuk satu orang. Apakah masih ada? Silakan bertanya, menulis, karena waktu kita sudah hampir habis, tinggal beberapa menit lagi ya. Kita sudah 9.25. Ya. Sebenarnya saya sudah menceritakan, sudah mengajarkan semuanya itu ya. Yang mungkin Pak Ulpa join kita agak terlambat, jadinya beliau tidak mendengar. Sebenarnya saya sudah kemukakan banyak sekali memang halangan, rintangan, bukan hanya Pak Ulpa saja, kami juga. Itu juga Rasul Paulus juga sudah menasehatkan kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus, bahwa pengajaran-pengajaran yang sesat itu sudah bukan hanya sekarang ini, tapi dari dulu sudah ada. Jadi kami cuma sudah bertekad, kami berdoa menyerahkan hidup kami untuk mengajarkan sound doctrine, didaskalia atau ajaran yang alkitabiah. Apakah orang itu terima atau tidak terima, ya silahkan. Tapi kami sudah bertekad untuk mengajarkan sound doctrine itu. Makanya kami menyediakan sekolah gratis, yaitu Elios Theological School. Kalau memang saudara ada hati untuk mau belajar, ada hati untuk mencari tahu apa itu sound doctrine, silahkan gabung dengan kami. Nanti mulai tahun 2021 kami akan membuka kelas-kelas, yaitu kelas untuk menghermeneutik atau mengeksegesis ayat demi ayat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kemudian ada pengajaran tentang eksegesis kitab Wahyu yang kami adakan setiap hari Minggu. Dan itu makanya kerinduan kami cuma itu. Kami ingin memuridkan banyak orang. Sebelum engkau memuridkan orang lain, engkau harus menyediakan hati engkau sendiri, merendahkan hatimu untuk menjadi murid terlebih dahulu. Menjadi murid itu artinya engkau disiapkan, engkau dimatangkan, engkau untuk bagaimana mengeksegesis ayat demi ayat yang benar. Karena pengajaran Pak Wanda itu mengajarkan bahwa mengeksegesis ayat demi ayat itu benar-benar ketat sekali, tidak asal mengeksegesis Alkitab hanya secara literal saja, tapi ayat demi ayat melalui bahasa aslinya. Makanya setiap kali saya mengajar, saya selalu menambahkan bahasa asli, karena kitab terjemahan itu beda dengan aslinya. Maka kita harus mensinkronisasikan, membandingkan antara kitab yang bahasa aslinya, yaitu di dalam Perjanjian Lama yaitu Masoretic Text, dan di dalam Perjanjian Baru yaitu Textus Receptus. Jadinya kata demi kata kita harus hermeneutik itu dengan teliti, dengan ketat, sehingga kita bisa menyampaikan apa isi hati dari ayat itu, apa pengertian yang benar dari ayat itu. Makanya saya mendorong kepada saudara-saudara baik yang melalui live di Facebook ini, kalau memang ada kerinduan hati, ada keinginan hati saudara untuk belajar, silahkan. Pintu kami terbuka dengan luas untuk Anda menjadi murid kami sebelum Anda memuridkan orang lain. Itu saja penambahan saya. Coba saya mau tanya Bu Christine ya, pengalamannya ikut kelas, kita sudah selesai kelas itu, kelas Hebrew ya, belajar bahasa Ibrani. Bagaimana Ibu Christine bisa mungkin memberikan kepada teman-teman? Jadi orang berpikir belajar bahasa Ibrani cuma belajar
huruf-hurufnya saja, tidak kan? Sudah belajar lebih mendalam. Bagaimana Bu Christine? Awalnya sebelum belajar bagaimana perasaannya? Ya, untuk Pak Ulfa juga ya, sebelum bahasa Ibrani, saya pikir ya, ketika kita men-share apa itu kebenaran firman Tuhan, ajaran yang sehat, kadang-kadang kita ditolak begitu ya, ditolak, atau mereka udah negatif estimate dulu, udah melakukan satu keputusan, oh ini sesat. Mereka belum mendalam mengetahui tentang kita. Seperti saya dulu pertama kali memandang Pak Wanda, saya pikir ini ajaran yang sesat tadinya. Setelah saya telusuri, saya belajar pelan-pelan setiap hari. Lah, saya berpikir, wah ini mah kebenaran. Ini tidak ada satupun yang menyesatkan, tidak ada satupun yang membawa ke tempat yang sesat. Justru inilah ajaran yang saya cari-cari puluhan tahun selama ini, gitu. Baru ketemu setelah saya umurnya sudah tua, gitu ya kan. Nah itu. Jadi kita tidak masalah, orang menolak ya silakan aja, hiduplah kau dengan cara kau dan kami dengan cara kami. Hiduplah kau dengan kuman-kuman dan virus-virusmu itu. Dan kalau kau mau menerima, itu semua terserah Tuhan ya. Tuhan yang memanggil. Nah, karena dikatakan kan Allah yang memanggil. Bukan kita yang ini. Kita hanya berdoa, tapi memanggil tetap aja keputusan ada di tangan Allah Bapa di surga. Gitu. Itu sedikit ini dari saya. Lalu mengenai yang dikatakan Pak Wanda tadi, bahasa Ibrani itu, saya terus terang ya, demi Tuhan. Saya kalau katanya bahasa Ibrani, saya kalau boleh nggak masuk kelas, gitu ya kan. Ada alasannya kan. Takutnya setengah mati gitu ya kan. Melihat huruf-hurufnya, aduh apalagi ini, bengkok begini, lurus, titik-titik, aduh ada ini, ada itu. Tetapi setelah lagi belajar lagi nih, setelah saya pelajari pelan, dikasih lagi itunya kiti-kitinya ya, clue-cluenya ya. Akhirnya lama-lama sekarang kalau saya selalu nanya kapan lagi kelas Ibraninya Pak, kapan lagi. Saya pengen gitu belajar lebih lagi dan lebih lagi. Jadi sebenarnya sebelum kita mengenal, ya ibarat kata tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, itu ya, itu memang benar itu terjadi untuk hal ini dalam hidup saya. Jadi kalau dikatakan dulu Ibrani itu sesuatu yang menakutkan, saya benar-benar menakutkan bagi saya bahasa Ibrani. Tapi sekarang kalau boleh setiap saat ada itu tulisan Ibrani, saya pengen cari ke toko buku. Kalau ada buku-buku yang berbahasa Ibrani, saya juga pengen gitu sendiri menerjemahkan, sendiri membuat ini. Saya kepengen walaupun sudah tua, anak-anak kadang-kadang sedikit komplain, mami kok sibuk dengan buku terus, kami kapan waktu untuk kami. Tapi saya katakan kepada mereka, iya saya perlu ini, saya harus belajar. Soalnya mama saya juga bilang, ya kita harus belajar sampai mati harus belajar terus supaya kita jadi pintar terus walaupun jadi nenek-nenek yang pintar gitu ya. Terima kasih Pak. Haleluya, terima kasih. Ibu Oike, ada komentar? Ibu Oike, silakan. Nah, komentarnya cuma satu aja, yaitu benar bahwa ajaran yang sehat menghasilkan praktek iman yang benar. Dan gara-gara tulisan itu, saya udah mulai banyak dikecam nih. Ada yang merasa tersindir lah, ada yang merasa seolah-olah ditujukan ke dia. Saya bilang, tidak seperti itu. Kalau kalian merasa seperti itu ya, itu ini kalian. Saya hanya, memang itu benar, memang yang saya tuliskan adalah benar, karena salah dalam pemahaman, akhirnya imanmu ya menurut saya ya nggak sesuai gitu kan. Jadi ya bahwa ajaran yang benar menghasilkan praktek iman yang benar itu luar biasa buat saya. Jadi puji Tuhan bisa hadir, bisa tahu sound doctrine di waktu yang tepat, sehingga ya nggak melenceng lagi lah sekarang. Baik, terima kasih. Sekarang dari Pak Ferry di Sydney. Silakan Pak Ferry, bagaimana mengenai sound doctrine ini?
setelah mengikuti beberapa waktu dari awal, Pak Ferry masih kalau orang bilang madol-madol, tapi sekarang sudah aktif sekali, terus-menerus mengikuti. Silakan Pak Ferry komentarnya. Ya sama aja Pak Pendeta, yang sama Ya. yang seperti Pak Maksudnya sama gimana ini? Pak Sama Ul, yang dulu atau sama beda? yang Pak Ulpa itu sama yang Ibu Oike juga bilang, saya juga kan saya suka sharing, malahan saya dibilangnya, aduh ini udah melenceng, ini udah ngaco-ngaco katanya. Nggak ditanya, apanya yang melenceng, begitu. Harus ditanya. Coba kalau misalnya aku sharing ini yang melenceng begitu, coba apa yang salah, coba tulis di situ, aku tanya begitu. Nggak ada yang berani jawab, nggak ada yang begitu. Dia bisa bilang begitu komennya, tapi aku sih terus aja, aku posting-posting aja terus di WhatsApp yang, tapi ini untuk komunitas sendiri aja. Nah untuk sementara sih ya begitu itu Pak. Ya mereka nggak, jarang sekarang yang aku suka posting, yang Pak Pendeta suka tulis itu, jarang ada yang komen-komen karena mungkin aku rasa mereka ini udah mungkin nggak bisa komen atau bagaimana, ajarannya mungkin beda sama ajaran mereka. Ya tapi kita sih ya terus-terus aja begitu, nggak ada, aku sih Terus nggak ya Pak. pengaruh, nggak pengaruh sama mereka. Biarpun dia bilang ini Ferry sekarang udah mulai ajarannya kok begini katanya gitu pengajarannya, ya aku bilang memang harus begitu, ajaran sound doctrine itu ajaran yang kenceng keras, itu nggak ada yang main-main istilah, ada yang istilah yang ada yang apa yang lembek-lembek begitu, seneng-seneng kuping begitu, nggak ada. Aku bilang di ajaran aku ini, aku bilang begitu, ajaran ini ajaran tegas ini. Makanya saya juga udah ajaran yang sound doctrine, yang ajaran yang udah nggak ada kontaminasi lagi, ajaran yang absolut benar. Aku bilang tulis di situ, tulis di situ. Mungkin aku kan tulis begitu, mereka takut kali Pak Pendeta. Takut berdebat Pak. Oke, Iya. baik. Jadi gitulah jadinya. Tapi aku sih nggak ambil pusing. Mereka cocok sama ajaran yang dia itu, ya silakan sana jalan terus. Betul. Aku punya postingan ini ya ikut aku, ya bisa ada yang WhatsApp juga pribadi kayak gitu kan, dia bilang ini apa ini katanya gitu. Aku nggak ada masalah untuk masalah kayak gitu. Aku tetap aja bilangin yang kebenaran kok, aku bilang begitu. Jadi sudah mantap kan Pak Ferry di sound doctrine, atau masih bingung, masih lihat yang lain bagaimana? Apakah sudah mantap? Sekarang sudah mantap ya? Bingung sih enggak Pak Pendeta. Bingung sih enggak. Kalau kita lihat pernah kan aku pernah cerita yang waktu aku posting itu di komen sama MTH, ternyata temanku bilang itu MTH itu, dia bilang itu yang kamu komen yang adu argumentasi itu MTH, dia bilang begitu. Aku bilang nggak peduli di MTH kayak mau MPC kayak apa, MA pakai. Aku jalanin terus ini. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Ferry. Untuk feedbacknya, mudah-mudahan tetap akan maju terus Pak Ferry. maju terus. Saya lihat murid-murid sound memang dibilang keras ya ajaran sound. Saya sih nggak rasa keras. Apa Bu? Keras ya Bu ya? Kalau yang salah yang mana? Iya Bu, ajarannya katanya keras Bu. Katanya keras karena mereka udah biasa makan bubur Bu. Jadi baby kan. Jadi baby Bu. Ibu. Iya. Christine ada istilah mereka baby. Mereka baby, iya. Belum jadi seperti yang saya sudah singgung tadi, teleioe, yaitu TLEIOI, yaitu jemaat yang sehat, jemaat yang matang, jemaat yang lengkap. Itu tujuan kami. Amin. Puji Tuhan. Baik, ada dari Minnesota sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk Ibu Vita Maylor Ekel dan keluarga. Pagi hari di sana sudah jam 6 pagi ini ya. Terima kasih dari Pak Prem katanya untuk Pastor Wanda, Ibu Erna, Ibu Marcella atas pemantapan, atas supportnya. Diterima atau tidak, bahkan meski dibenci sekalipun, saya akan terus memberitakan pengajaran yang sound doctrine. Tuhan adalah kebenaran. Maranatha blessing. Betul. Jadi memang pengajaran sound doctrine itu nanti kita akan belajar apa yang namanya biblical
separation, jadi memisahkan. Nah, kami berdoa agar Pak Prem ini bisa nanti mendirikan jemaat yang sound doktrin di Bali begitu. Kami akan support Pak Prem begitu. Itulah tujuannya. Jadi kalau sudah tahu ajaran yang benar, ya kenapa harus gabung dengan ajaran-ajaran yang tidak benar? Nanti Pak Prem akan membangun jemaat yang seperti yang sudah dimulai. Begitu. Kita berdoa nanti sebentar lagi kita akan membuka di Amstelveen, Amsterdam. Kita berdoa akan terjadi. Begitu. Jadi Bible Independent Church untuk Amstelveen, kemudian Amstelveen, Amsterdam, lalu Bible Independent Church Manado, begitu ya. Entah namanya apa, saya tidak ada masalah karena memang semuanya independen. Kemudian nanti di Balikpapan juga, ini proyeksi, tapi beberapa yang saya bilang tadi sudah dekat. Balikpapan juga, Bible Independent Church Balikpapan. Kemudian nanti ada Sydney di Earlwood, Bible Independent Church Earlwood dengan Pastor Ferry Gunawan. Lalu di Manado, Pastor Marcella Surentu. Lalu di Bali, Pastor Prem, Hari Prem, dan Pastor Oike Abraham. Di Amstelveen dengan Pastor Renata Tangkilisan. Sudah siap Jangan semua. lupa Bu Christine. Oh iya, Bu Christine, saya lupa Bu Christine. Bu Christine di Batam dia. Christine nanti itu Bu Erna bilang biar Bu Christine ikut aja kami. Pak Wanda aja nanti. Kalau semuanya pergi, yang ikut Pak Wanda siapa? Oh iya, Bu Christine dulu. Jadi saya nggak sebutin dia tadi. Memang sengaja saya nggak sebut. Biar dia ikut Pak Wanda. Yang lain bisa mendirikan dulu. Saya akan mau kader dia supaya nanti membentuk Bible Independent Church Lansia. Begitu, khusus untuk lansia. Yang sebentar lagi akan kita buka di Amerika Serikat. Begitu. Baik, terima kasih untuk semua kebersamaan. Saudara, ini kelas yang terakhir, jadi kita tidak ada kelas minggu depan. Dan juga kebaktian minggu, besok itu adalah yang terakhir. Hadir bersama-sama, nanti ada kebaktian gabungan, pertemuan jemaat gabungan, tanggal 20 bersama dengan Minnesota Bible Independent Church. Sekaligus mereka menginginkan kita merayakan Natal. Jadi nanti kita akan bikin sedikit spesial kebaktian tersebut. Kemudian minggu besok masih ada kelas apa itu eksegesis kitab Wahyu ya. Saya masih akan mengajar 1 kali lagi dan saya juga akan mengajar 1 kali lagi untuk Amerika ya. Saya coba sediakan waktunya. Sesudah itu kita akan off kegiatan-kegiatan kita, pertemuan kita, tapi tetap renungan-renungan pagi akan terus jalan. Hari ini saya ada terkendala dengan internet. Hari ini ada kesulitan mati, kemudian saya tidak ada khotbah pagi, itu ya. Jadi nanti akan seperti biasa lagi gitu kita. Itu tetap ada, tapi untuk kelas-kelas kita sudah stop, pertemuan jemaat kita stop, kebaktian doa juga masih ada 1 kali lagi. Oh sudah ya, sudah selesai. Oh ya, sudah selesai kebaktian doa. Jadi itu yang kami sampaikan. 2021 kita melihat dengan kekuatan Tuhan, janji Tuhan, ada banyak rencana yang akan kita buat. Yang pasti spesial, bergabunglah bersama dengan kami. Kalau engkau ingin menjadi jemaat yang sound doktrin, orang-orang yang cinta kebenaran Tuhan, ajaran yang benar, menghasilkan praktek beriman yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani. Ibu Erna Dumais, Ibu Marcella Surentu dari Manado. Kami mengucap syukur juga untuk setiap orang yang sudah berkontribusi di dalam Zoom service dan juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan program live ini, memberi komentar dari mana-mana saja. Kami mengucap syukur. Kami doakan supaya mereka menjadi berani untuk Tuhan,
bergerak dalam kekuatan-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk Ibu Renata Tangkilisan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan kami sudah mendengar doa kami dijawab Tuhan. Kesembuhan Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk Ibu Renata, Pastor Renata Tangkilisan di Amstelveen, Belanda Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan akan tolong dia sehingga dia punya kesempatan yang banyak untuk melayani Tuhan. Dari mulutnya akan keluar pengajaran-pengajaran sound doctrine yang akan mengubahkan banyak orang yang mendengar, baik di Belanda, di Italia, di Manado, di mana-mana, Jakarta, Jerman, di mana-mana orang mengenal dia. Kami percaya firman Tuhan akan terbuka melalui mulutnya. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan bagi Pak Ferry, Ibu Christine, Bu Oike, Pak Prem, Pak Ulpa, dan semua teman-teman, Bu Lina juga, Bu Mika Kilapong, Pak Reimer Sumbayak, dan semua orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk pertemuan jemaat besok yang terakhir dan juga kelas eksegesis kitab Wahyu. Terima kasih untuk setiap murid yang Tuhan kirim. Saya berterima kasih Tuhan sepanjang tahun ini, ya, beberapa bulan kami melakukan pelayanan ini dan kami melihat sudah banyak murid yang siap untuk memuridkan orang lain. Saya berdoa Bible Independent Church, jemaat-jemaat sound doctrine akan terbuka di tempat-tempat lain. Tuhan beri kekuatan pada mereka yang setia, mereka yang masih jauh, mereka mengikut dari jauh, bawa mereka supaya mendekat, cinta Tuhan, mau berdiri teguh atas kebenaran. Ini doa kami bagi teman-teman yang mungkin tidak hadir malam ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong Ibu Arla, Bu Claudia yang ada di di Belanda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang empunya semua pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mau katakan sama-sama, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings dari Sydney. Bye. Bye.